Tes satu dua. Apakah suara saya bisa diterima dengan baik dan terdengar? Terdengar. Oke, alhamdulillah. Jayyid jiddan. Nah, biimkanikum fathu suwaril an qabla an nabtadi' ala barakatillahi ta'ala. Nah, فخير الافتتاح والبداية التي يجب أن تكون هي العادة دوما بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كما هو المتفق مسبقا أننا لا يجوز التكلم هنا إلا باللغة المفهومة، واللغة المفهومة الوحيدة في هذه البرمجة هي اللغة الأندونيسية، فنضطر اضطرارا أن نحدثكم ونتكلم معكم باللغة الأندونيسية، فهكذا. طيب طيب، Syekh. لا بأس. La ba'as. طيب، Alhamdulillah kita sudah selesaikan dua pertemuan sebelumnya dengan optimal dan maksimal insya Allah. Sedangkan di pertemuan yang sebelumnya, pertemuan yang kedua, kita mulai masuk dalam rumusan atau formulasi yang pertama yang ada dalam level atau kelas ini, yaitu yang berbunyi apa rumusan pertama kemarin? Mana Mana ahsan. Mana adalah kepanjangan singkatan dari ma'rifat nakirah. ma'rifat plus nakiro yang kemudian membentuk satu susunan atau kalimat yang sempurna yang terdiri dari apa? Mubtada Komponen khabar. dasarnya mubtada dan khobar. Ma'rifatnya itu adalah mubtada dan kemudian nakirohnya adalah Khabar. khobarnya, dan keduanya adalah yang paling penting adalah kita tahu bagaimana cara membaca setiap kata itu, bagaimana membaca mubtada'nya, bagaimana membaca khobarnya, dengan harokat apa, dan telah dijelaskan juga dalam pertemuan sebelumnya bahwa keduanya baik itu mubtada ataupun khobar, kedua-duanya wajib dan harus dibaca Rafa. rofa. Apa tanda rofanya? Tergantung ini ya. Ahsan, penting sekali ya kata tergantung ini. Apa artinya tergantung? Tergantung itu bahasa Indonesia kan ya? Ya, betul. Kalau nggak salah ya. Apa artinya tergantung itu? Ya, tergantung apa ya? Tergantung. Apa sinonimnya tergantung? Ada lagi. Eh Relatif ya. relatif bisa. Relatif. Sesuai dengan Jabatan huruf, jabatan katanya. jabatan. Ah ya, maksudnya apa ya? Jabatan ya, jabatan kata ya. Sesuai dengan apa kemarin? Sesuai dengan Jenis jenis daripada ya. isim Ya. Isim ya. mu'rabnya yang ada berapa kemarin kita Ada tuju tujuh. itu ya. Ada Nah, yang 6. kita bahas di hmm? Sebentar, ada 7 saja. Ya, nah, yang kita bahas pada pertemuan pertama atau perdana kita dalam beberapa prolog dan mukadimah yang ada dalam pembahasan tersebut ya. Nah, sebelum kita lanjut kepada rumusan kedua pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, sampai di sini apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, tafadhalu silahkan. Ahlan wa sahlan. Eh, An- Sebentar Nah, sedikit. Kemarin tuh kan ada khobar itu bisa dari jumlah ya. kemarin juga ada pembahasan tambahan ya. Jadi jumlah itu juga berarti nanti
bisa terdiri dari mubtada khobar juga tidak, Ustaz? Ahsan, betul sekali. Jadi Karena khobar susunan mubtada dan khobar itu membentuk sebuah jumlah fi'li jumlah ismiyah. ahsan, jumlah atau kalimat ya bahasa Indonesianya ya. Ya artinya bisa begitu juga ya. Naam, Khobar itu terdiri dari mubtada khobar lagi begitu. bagus, bagus. Jadi jumlah di dalam jumlah, di dalam jumlah, di dalam Bisa jumlah aja begitu bisa. bisa ya. Heeh, detail sekali. Ya ya. Baik, Syekh. Syukran. Nah, ini memang bahasa Arab seperti itu sifatnya ya. Makanya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum Ta'qilun. mumtaz. Apa artinya ta'qilun? Memahami, berpikir. Ahsan. Naam. Hanya orang-orang khusus saja yang kemudian bisa memahami bahasa Arab ini dengan segala struktur dan kaedah yang ada di dalamnya. Nah, bahkan dalam kehidupan kita selalu kita diakrabkan ya dalam tata cara dan syariat Islam kita selalu didekatkan dengan bahasa Arab ya. Sholat itu wajib dengan bahasa Arab. Siapapun kita, dari manapun kita, tetap sholatnya wajib, nggak boleh tidak, harus berbahasa Arab. Qurannya juga bahasa Arab. Nah, ada lagi yang lain? Oke, Fantum sehat semua ya? Wah, kita belum Sehat, amin. menyapa satu persatu tadi. Alhamdulillah. Akhuna Harkan, kaifal hal? بخير الحمد لله. Alhamdulillah, akhuna Sya'ban. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Kita karena melihat wajah-wajah antum sudah penuh semangat, jadi langsung kita gas tadi. Dan yang kedua, kita nggak boleh bahasa Arab lagi, jadi Boleh, langsung. Syekh. Boleh, Syekh. Ini campur-campur aja, Syekh. Wah, nggak bisa itu nanti. Nah, Ukhtana Fatmah, kaifal hal? Khair Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah, akhuna Ramadan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, bikhair Ustaz. Alhamdulillah ala kulli hal. Akhuna Son Haji. Alhamdulillah, khair Ustaz. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Akhuna Adi, kaifal hal? أنا بخير أيضا الحمد لله. Alhamdulillah ala kulli hal. Akhuna Ghazwa, kaifa halukum? الحمد لله أستاذ بخير. Alhamdulillah ala kulli hal. Syakirina hamidin. Jayyid jiddan. Nah, kalau Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidak ada lagi, kita lanjut ya di rumusan yang kedua insya-Allah. Tayyib? Jayyid? Tamam. Tadi sampai Kaif? mana tadi? Tadi Apa? udah mati ya? Sudah sampai materi mana tadi? Belum, kita Perbincangan. refresh saja Oh, Masya pembahasan Allah. sebelumnya. Kita ketinggalan. Jayyid. La ba's. Lam nabda' ba'd. Nah, bahasa Arab lagi kan? Afwan. Nah. Qalilan faqalilan insyaallah. Nahnu nata'allam. Soalnya di beberapa kelas ada yang menyampaikan, bukan di kelas ini sih, semakin Al-Fakir berbahasa Arab katanya semakin nggak paham gitu loh. Jadi kita berusaha bagaimana supaya tidak tidak menggunakan bahasa Arab lah, hanya kita membaca bahasa Arab tapi untuk pengantarnya jangan sampai bahasa Arab gitu. Nah, Jayid. Izinkan saya untuk membagikan materi kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sudah bisa tampak, terlihat di perangkat antum semua? Halo, Syekh. Jamil jiddan. Nah, apabila di rumusan pertama kemarin, di formulasi pertama, di pertemuan sebelumnya, rumusnya berbunyi mana ma'rifat plus nakiroh di rumus 1, rumus kedua ini kita balik. Nama, nakiroh dulu,
baru ma'rifat. Ingat, selalu yang menjadi perhatian kita adalah kata per katanya dan kemudian posisi dan urutan yang ditempati oleh satu persatu dari kata-kata tersebut. Sehingga ketika urutannya berubah, maka posisi dan kedudukan atau menurut istilah dari Akhuna Sya'ban tadi jabatan. Jabatannya juga berubah, pangkatnya berubah. Nah, ketika jabatan, posisi, koordinat, pangkatnya berubah, cara membacanya pun berubah, i'rabnya berubah. Bagaimana perubahannya, apa perbedaannya, dan kemudian apa yang ditimbulkan dalam segi terjemah dan maknanya, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini dalam rumus yang kedua, nama. Nakiroh dulu, baru ma'rifat. Kita baca rumus kedua, isim nakiroh plus isim ma'rifat. Apabila ada dua kata, semuanya isim tentunya, karena nakiroh dan ma'rifat itu adalah pembahasan khusus isim ya. Apabila ada dua kata isim, yang pertama yang menjadi pembuka sebuah kalimat atau susunan adalah isim nakiroh. Sekali lagi, nakiroh dan ma'rifat harus betul-betul ada, hadir, dan berwujud di benak dan pikiran kita masing-masing ya. Karena kalau kita masih belum memahami nakiroh dan ma'rifat ya, kita tidak akan pernah bisa membaca dan mengaplikasikan rumus itu ya dalam memahami literasi bahasa Arab tentunya. Nah, yang pertama adalah isim nakiroh dan yang kedua adalah isim ma'rifat. Kebalikan rumusan yang pertama. Apa yang terjadi? Bagaimana cara membacanya? Maka isim yang pertama namanya mudhof. Isim pertama yang merupakan nakiroh tadi yang menjadi pembuka sebuah kalimat namanya adalah mudhof. Yang paling penting, yang paling urgent adalah bagaimana cara kita membaca mudhof. Karena seperti kajian kemarin, apabila kita sudah identifikasi bahwa itu adalah mubtada, maka mubtada itu harus dan wajib dibaca rofa. Selesai. Begitu juga khobar. Kalau sudah kita identifikasi di awal bahwa kata tersebut adalah posisinya khobar, maka khobar tersebut pun wajib dan harus dibaca rofa. Nah, sekarang apabila kita identifikasi bahwa isim tersebut adalah mudhof, bagaimana cara kita membacanya? Perhatikan di sini. Apabila itu mudhof, maka mudhof itu dibaca tergantung i'rabnya atau kedudukan kalimatnya. Sampai di sini ditahan dulu, kita skip dulu, nanti di akhir kita kembali lagi. Oke? Nah, isim yang kedua, kita skip dulu ya, tahan dulu. Sabar dulu. Oke, isim yang kedua, berarti yang nakiro atau ma'rifat kalau yang kedua? Ma'rifat. Ma'rifat, ahsan. Yang nakiro mudhof. Bagaimana cara membacanya? Belum. Yang kedua, di posisi kedua yang notabene adalah ma'rifat, kita baca. Isim yang kedua namanya adalah mudhof ilaih. Yang pertama mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Mudhof dibaca tanda tanya. Mudhof ilaih dibaca jar. Seperti kemarin kita membaca mubtada adalah rofa, maka begitu juga apabila kita mengidentifikasi kata tersebut adalah mudhof ilaih, maka cara membacanya adalah dengan mengi'rab mudhof ilaih itu dengan i'rab jar. Sekali lagi, Jar. apa tanda jarnya? Menyesuaikan, disinkronkan dengan jenis daripada isim, Mufrad. mu'rabnya, apakah itu mufrad, tasniyah, jamak, dan lain sebagainya. Jelas di sini tidak ada masalah yang berarti karena dengan mekanisme dan cara kerja yang sama bagaimana kita memahami mubtada dan khabar, dengan itu pula kita bisa memahami
mudhaf ilaih. Apabila kita berhasil identifikasi, langsung saja bisa kita hukumi bahwa mudhaf ilaih itu kita i'rab dengan i'rab jar. Permasalahannya di mana? Ada satu fenomena yang berbeda di sini. Kita kembali ya. Ketika kita menemukan mudhaf di sini tidak memiliki keterangan yang langsung dan khusus dan baku dan permanen. Kita tidak menemukan jar, tidak menemukan rafa, tidak menemukan nasab, apalagi jazm. Ada sesuatu yang berbeda di sini. Kita baca lagi. Selesai ya mudhaf ilaih. Kita kembali ke mudhaf. Mudhaf dibaca tergantung i'rabnya. Pertanyaan. Berarti apa i'rabnya mudhaf? Tergantung. Di Tergantung mana awamilnya. tergantung di mana? Kalau di awal Atas kalimat menara rofa atau gitu ya. tergantungnya di Tergantung awamilnya. tergantung Awamil. amil maksudnya? Amil apa? Ya semua lah tergantung amil kan. Kita nggak pernah bisa membaca sesuatu kalau nggak ada amilnya Iya. kan. Tergantung Nggak kedudukan. hanya mudhaf saja, mubtada ya tergantung amilnya, khobar tergantung amilnya. Kalau di awal kalimat apa enggak mesti rofa? Nah, di awal kalimat itu merupakan amil. Ingat ya pembahasan mubtada kemarin tidak didahului oleh amil lafzi. Artinya apa? Berarti posisi sesuatu ketika dia di awal, posisi di awal itu termasuk amil. Walaupun bentuk amilnya bukan sebuah lafaz. Paham ya? Ketiadaan sebuah amil itu adalah amil rofa. Paham ya? Kevakuman amil itu merupakan sebuah amil, yaitu amil rofa. Jadi segala sesuatu itu pasti kita membutuhkan amilnya. Amil itu seakan-akan yang kemudian mengajak kita untuk membaca satu kata berbeda dengan yang lainnya. Karena kata demi kata, kata berkata amilnya berbeda satu dengan yang lain. Nah, sekarang masalahnya mudhaf. Mudhaf di sini kita tidak diberitahu apa i'rabnya. Apakah dia rafa, nasab, jar ataupun jazm. Sebelum kita lanjut, apa kira-kira i'rabnya mudhaf? Yang lain juga bisa memberikan opini atau idenya. Ya kalau ada amil berarti ya rofa lah. Kayaknya. Oke, lantas apa bedanya dengan yang lain gitu kan? Kan semuanya begitu sama. Jadi unit tanwin, Ustaz. Tanwin, Ya, dihilangkan tanwinnya. Nah, kok bisa langsung ke itu tanwin tuh gimana ceritanya? Kok langsung ke tanwin gitu loh? Apa? Kan misalnya dia kalau dia kan nakiroh kan yang mudofnya. Kalau nakiroh otomatis set, Terus? dia otomatis kan harusnya kayak gini misalnya dia amilnya kan nggak didahului kan kayak kolamun gini. Otomatis jadi di kolamun, tapi karena dia setelahnya Oh uh, gitu maksudnya. Tanwinnya ya tidak boleh ada gitu ya. ya Ustaz. Nah, tapi itu kan tidak menyelesaikan masalah sebetulnya. Misalkan kita tiadakan tanwinnya. Tapi kan tanwin itu tetap ada beberapa opsi kan. Ada misalnya kalau kolam ya ada mun, man sama min kan. Lah, Ya. pertanyaannya kapan mun, kapan man, kapan min? Kapan min? Ya, Mm-mm. jadi saya Mm-mm. apa namanya tuh i'rab dari mudhaf itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Mm-mm. Mm-mm. Ya, tergantung kedudukan dia. Ketika Mm-mm. dia jadi di awal, ya dia pasti rofa. Mm-mm. Misalnya dia jadi maf'ul, biasanya dia jadi nasab. Mm-mm. Mm-mm. Kan kalau ada amil 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 nasab ya dia jadi nasab. Kalau ada Mm-mm. amil jar dia jadi jar. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Pelin-pelan gitu berarti ya.
Ya, betul. Jadi i'rabnya Pelin-pelan i'rab berarti. itu bisa 3 itu. Berarti kalau antum ditanya misalkan ada yang kurang paham ini misalkan tanya kepada akhuna Sya'ban, apa sih i'rabnya mudhof itu? Antum jawab gimana? Mau antum jelasin satu-satu itu. Oh, bisa rofa gitu. Oh, Iya. bisa nasab. Oh, bisa jar. Tambah bingung nanti orangnya. Waduh, sulit juga ya mudhof ini ya. Ya makanya disebutkan aja tergantung i'rabnya, kedudukan kalimatnya. Heeh. Berarti Sesuai. kira-kira misalkan antum ditanya, Ya, i'rabnya apa mudhof itu? Kira-kira antum mau jawab gimana nih? Atau betul ya yang antum jelaskan bagus sekali. Cuman kan panjang kan. Nanti betul. kalau di posisi rofa dia rofa. Kalau misalkan di posisi nasab dia nasab, gitu kan? Ya. Kalau di posisi itu kan penjelasan. Kalau misalkan Ya. antum jawabannya jawaban singkat, antum jawab gimana? Kan i'rab tuh hanya ada 4 itu saja saja. Jadi Berarti antum jelaskan satu-satu tetap gitu ya ya. intinya sih kan orang tuh kalau sudah tahu i'rab hanya ada 4 misalnya, Mm-mm, kita sebutin di antara 3 itu ya, di antara 4 itu gitu. mm-mm. Oh Ya gitu. itu Tetap. yang ada kepikiran Sat. Oke, oke. Nah, tapi pertanyaannya paham ya? Ya, ya. Paham maksudnya ya? Nah, kira-kira yang singkat gitu loh. Supaya bisa menjelaskan dengan ringkas dan kita berusaha untuk bisa difahami lah. Hmm? Apa? Akhuna Harkan? Enggak, Sat. Lagi mikir, Sat. Oh gitu. Nah, boleh, boleh. Memang harus difikirkan. Karena memang ayatnya tadi perintahnya begitu ya. La'allakum Ta'qilun. Gitu. ta'qilun. Makanya ada pepatah Arab yang mengatakan agak sedikit keras ya. Tapi begitulah mereka mengatakan. Laula dhamir la'alimal. Ada yang pernah dengar? Bodoh. Laula dhamir la'alimal Amin. la'alimal Belum pernah. hamir. Amir. Ada yang tahu artinya? Kalaulah tidak punya perasaan, Enggak, bukan. Domir ini bukan domir yang amirnya bukan perasaan ya. perasaan. Domir yang kaidah bahasa Arab maksudnya. Oh, iya. Oh, Saya kira ya, ya. Enggak, kita lagi berbicara kaidah bahasa Arab kan. Domirnya maksudnya isim domir ini Asim kemarin. domir. Mm-mm. Ya. Laulat domir apa berarti artinya? Tidak ada pelakunya, tidak ada kata ganti. No, bukanlah. Laula itu kalau. Kalau sekiranya Mm-mm. tidak ada, Mm-mm. Tidak ada. kata ganti, Kalau tidak, maka kalau andai saja di dalam bahasa Arab itu tidak ada domir. La maka alimal hamir. Niscaya Keledai pun akan tahu. wih, namanya ahsan. Keledai pun bisa mengekrab dan bisa membaca kitab gundul atau gundul. kitab kuning. Itu kata mereka ya, bukan kata ana ya. Karena kita Bahaya kalau bayangkan kita nggak hafal domir, Ustaz. Itu bahaya kalau kita nggak hafal domir ini. itu baru domir saja. Apalagi kaidah yang lain ya. Nah, itulah bahasa Arab ya. Nah, bahasa yang sengaja Allah pilih untuk menjadi mediator bagi kalamnya, bagi semua makhluknya sampai akhir zaman. Bagaimana derajat dan ketinggian dan kedudukannya ya. Nah, oke. Kalau mungkin kita bisa menjelaskan semacam ini, mudhof itu i'rabnya adalah netral. Ada yang tahu artinya netral? kosong. Kosong. Dia menyiapkan wadahnya saja, tempatnya saja. Nah, kemudian tempat kosong itu bisa ditempati oleh siapapun. Dan kemudian ketika yang menempati itu rofa, maka mudhof itu i'rabnya adalah rofa dan lain sebagainya. Tapi mudhof itu sendiri dia netral. Dia tidak memiliki i'rab yang kemudian berpengaruh langsung dalam tata cara membaca. Nah, dia adalah posisi saja
dan kemudian posisi itu bisa ditempati oleh siapapun dan kemudian menjadikan i'rabnya seperti i'rab yang berposisi di situ. Seperti mungkin kita dalam kendaraan kita kan ada istilahnya netral. Kendaraan itu diciptakan untuk apa? Berjalan atau diam? Diam. Loh, kendaraan Oh, diciptakan untuk bisa diciptakan untuk jalan-jalan. berjalan kan. Tapi bisakah dia diam? Bisa, dengan syarat dia harus netral. Iya kan? Dalam kendaraan itu bisa diam kalau dia netral. Baru ketika kita mau jalankan kita masukkan transmisinya misalkan. Nah, ketika masuk dalam transmisinya dia dalam keadaan aktif dan bisa kemudian berjalan ke tempat tujuan yang kita inginkan. Dan begitu juga mudhof. Mudhof itu tidak pernah akan kita temukan dalam sebuah literasi atau susunan atau kalimat dalam bahasa Arab. Dia hanya ada pada teorinya saja. Karena apa? Dia hanya menyediakan ruang kosong yang ruang kosong itu bisa ditempati oleh siapapun karena siapa cepat? Dia Dia Ya, dapat ya. Bukankah begitu pepatah bahasa Indonesia ya? Nah, bagaimana aplikasinya? Bagaimana contohnya? Bil mithali yattadihul maqal. Dengan memberikan sebuah contoh dan permisalan, maka teori itu akan menjadi lebih. Halo? apa tuh? Dengan sebuah contoh, Di, nah, Jelas. maka sebuah teori itu akan menjadi wadih dan jelas. jelas insyaallahu ta'ala. Dari sini sebelum kita masuk ke latihan praktis kita yang juga sekaligus kita gunakan sebagai contoh apabila masih ada yang ditanyakan atau disampaikan, tafadhalu. Silahkan. Ustaz, apa nih? Ya, Itu kan tadi si mudhaf tersebut kan netral ya, bagus. netral. Tahu netral ya Kemudian maksudnya ya? kalau misalkan kita bikin kalimat nanti misalkan kayak di Suara antum kecil, Afwan. halo halo, Ya, oke. ah itu kan netral. Terus Mm-mm. gimana kalau misalkan kita kayak contoh misalkan di sini Baitullahi, berarti ngejelasin irobnya gimana? Nah, itu Mudhafun yang mau kita mudhafun ilaih bahas gitu aja ya? sekarang. Oh gitu ya. Nah, ini mau kita bahas. Tuh sudah Oh gitu. tanyain duluan. Ya mahal, Zat. Kenapa? Jamaah Ustaz. Ya mahal. Sabron ya Banil Kiram. Nah, itu yang mau kita bahas ya. Karena pasti kalau kita bahas cuman teori aja, biasanya masih ngambang kita kan. Ah Masih, betul betul. iya kan? Oh, Ini maksudnya gimana? Netral itu gimana? Kok nggak ada gambaran gitu loh. Nah, nanti baru iya. kalau kita sudah masuk ke detail, contoh demi contohnya, insya Allah akan menjadi lebih jelas gitu. Nah, itu yang mau kita bahas. Masya Allah. Nah, Maskur ya Ustaz. ya Ahlan. Oke, kita langsung masuk saja. Rupanya udah pada nggak sabar ini. Nah, oke, kita mulai dari yang sudah nggak sabar lah. Ramadan. Silahkan. Duh, kok nggak ada ini? Nah, pilih salah satu dari beberapa contoh ini. Kemudian baca dan berikan alasannya. Bebas ya, bisa bebas pilih. Nggak ada suaranya. Masih di mute, Syekh Ramdan. Afwan. Nah, tafadhol. Contoh misalkan yang pertama aja itu. Yang mana? Qalamul Ustadi. Qalamul Ustadi, oke. Jadi ya, Jadidnya. Qalamul Ustadi. Jadi itu nama Ustaz. Lah itu pertanyaannya. Jadi don atau dan atau din? Jadi itu Ustaz. Jadi don. Oke. Kita mulai dari qalamu ya akhwan Ya. Ramadan. Kenapa qalamu?
Kalamu jelas ini isim nakiroh di awal sebelum daripada ma'rifat. Maka kedudukannya dia sebagai mudhof. Mudhof. Oke, mudhof dibaca Nah, apa? nah, tadi karena netral, ya, Bagus, bagus. ya karena dia netral, Mm-mm. berarti hukum asalnya ya rofa lah. Karena dari mana Karena dia dia mengambil kerofaannya? oh, nah itu maksudnya Anda bingung karena ini netral, terus irobnya gimana gitu bilangnya? Apakah kolamu ini asal katanya gimana saat secara irobnya? Bilangnya gitu kan kalau misalkan ya kemarin ya rofa karena A, B, C dan yang lain. Kalau ini netral nih, nanti alasannya netralnya gimana gitu penjelasannya itu? Gitu. Nah, Apakah kita ketika mengirob mengatakan ini aja kolamul ustadi, kolam mudhof dia netral, kemudian karena nggak termasuk apa gimana saat itu nanti mau mm-mm. jelasin. Oke, berarti di situ masalahnya ya. Ya itu maksud anak tadi. Oh gitu. Nah, terus misalkan ustadinya bagaimana? Ustadi mudhofun ilaih. Mudhof ilaih dibaca Dan dia pasti kasroh karena secara kaidahnya harus jar. ahsan, jar tanda jarnya Tanda jarnya kasroh. kasroh karena jenisnya Gimana Zat? Karena jenisnya mudhofun ilaih, Enggak maka lah, mudhof eh ilaih udah eh, tadi. gimana? Mudhof ilaih dibaca Ya mudhofun jar. ilaih, i'robnya Jar. jar, Tanda jarnya tandanya jarnya kasroh. karena apa kasroh? Karena mudhofun ilaih, kaidahnya sudah Kok seperti itu. gitu? Mudhof ilaih kan? Mudhof ilaih dibaca Betul, jar. Oke. betul, betul. Tanda jarnya adalah Kasroh. kasroh. Tanda jar kan banyak. Tapi kenapa khusus untuk ustadz dibaca tanda jarnya adalah kasroh? Oh iya, karena dia isi mufrad. Ahsan, itu pertanyaannya. Oh iya, Nah, bentuknya mufrad. mufrad. Ahsan. Iya, Apa jamaknya ustadz? asatid. Mumtaz. Ahsan. Jamak apa itu? Jamak taksir. Mumtaz. Ahsan. Permasalahan berarti tetap di Gimana Zat? permasalahannya berarti tetap di kolam ya. Itu tadi kolam itu nanti ngomong irobnya gimana? Apa mengatakan Mm-mm, netral apa gimana betul. gitu. Iya, oke. Nah, oke. Coba kita tahan dulu ya. Nah, Ustaz. Kita pengen ke yang lain lah. Coba ke Akhuna Son Haji. Ya, Kalamu berarti gimana bilangnya? Pertanyaannya Akhuna Romdon ini. Gimana kira-kira menurut Antum? Atau kolam mungkin kolama atau kolami? kolamu. Kolamu ya? Ya, Oke, sepakat. karena Kenapa kolamu? Apa karena alasannya? berada di awal kalimat dan tidak ada tanda itu termasuk apa itu amil tadi itu ya. Eh, Yang Berarti dia mudhof atau bukan? mudhof, Mudhof. Oke. ya, Mudhof dibaca apa? rofa karena ini Eh, letaknya mudhof. Astagfirullahaladzim. Mudhof kok bisa rofa? Mudhof apa Arabnya tadi? tadi kan bacanya kolamu itu kan rofa ya. Lah, oke. Kolamu dengan domah ya. Berarti dia Ya, menandakan rofa begitu. Dari mana ya. dia mengambil kerofaannya? Ya karena letaknya yang ada di awal kalimat itu tadi. Jadi pokok melihat posisinya gitu ya. Ya, Oke. Berarti dia apa kedudukannya gitu? Oke, dia di awal, tapi kedudukannya apa? Mudhof atau apa? mudhof. Mudhof ya. Mudhof dibaca rofa gitu. Ya, Oke. Nah, mudhof yang karena ada di awal kalimat maka dibaca maka dia rofa. rofa. Oke. Ya, Mm-mm. Boleh. Oke, kita tampung juga. Kita tahan dulu. Coba berikutnya Boleh kita ke nanya dulu sedikit? Ustaz? kenapa? Boleh bertanya sedikit? Bertanya. Oke. Ya. Silakan. Kalau kan kemarin disebutkan ma'rifat sama nakiroh itu terdiri dari mubtada dan khobar begitu ya, Ustaz.
kira-kira ini ya, kira-kira saja. Mm-mm. Kira-kira kalau mubtada itu bisa terdiri dari harus apa namanya tuh harus harus satu kata atau dia bisa jumlah juga. Ini belum selesai satu pertanyaan ditanya. Ya, enggak soalnya lumayan kan itu kolamun tuh kalau misalnya dia bisa jadi mubtada kan sudah dia bisa rofa tuh karena mubtada gitu kan. Eh. Ya makanya saya nanya dulu gitu. Belum boleh Khawatir, nanya sekarang, nanti. khawatir lupa Sad. Enggak, adalah kita tahan. Tahan dulu. Nah, Taib, taib. mm-mm. Tahan saya. Oke, jadi pertanyaan antum intinya apa coba? Ya, jadi apa namanya tuh mubtada itu kan bisa bisa juga nakiroh atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua Ada tadi berapa ini pertanyaannya? Itu dua pertama. tadi saya sebenarnya bukan yang itu, tapi Lu. jadi kepikiran. Jadi kan kalau kemarin makrifat nakiroh itu mubtada dan khobar begitu ya. Nah, sekarang nakiroh makrifat apakah juga bisa jadi mubtada dan khobar juga? Nah, berarti Oh. kalau nakiroh itu apa sorry mubtada itu apakah juga hanya satu kata atau bisa jumlah juga atau mudhof mudhof ilaih begitu kan? Oke, oke. Banyak juga ya pertanyaannya ya. Ya, emang nggak itu mah Tapi telang. insya Allah nanti kalau kita sudah mendengarkan pendapat dan fatwa para ulama, insya Allah terjawab semua itu. Syekh. Nah, Oke. ulama yang ada di kelas ini ya. Bagus sekali. Dari tadi tapi bagus semua loh analisanya. Istimewa. Ahsantum jami'an. Oke, coba berikutnya kita ke Ukhtana Fatma. Ya, Ustaz. Ya, gimana menurut Anti? Kolamu ya tadi ya? Atau kolami? Atau kolama? Kolamu. Kolamu juga. Wah, ini ijma berarti. Ijma'ul ulama. Karena dia berkedudukan sebagai idhofah, Mudhaf berarti ya? mudhof, Mm-mm. mudhof, mudhof. Lalu eh kolamunya ini dia merupakan isfrod. Isi mufrad, Jadi oke. Heeh. Bagus. maka tanda mudhof tidak Mudhaf, ada bagus. awan amil nawasib atau amil jawazim, maka Mm-mm. dia menjadi rofa i'rabnya. Rafa. Karena Lalu tidak tanda didahului rofa oleh amil. amil nawasib ataupun amil jawazim. Oke. Heeh. Berarti, Lalu mm-mm. Ada lagi? Heeh. tanda i'rabnya dengan dhammah karena dia merupakan isim mufrad. Oke. Kurang lebih Nah. seperti itu. Kalau apa? Kurang lebih seperti itu. Oke, naam. Jayid. Berarti hampir sama dengan akhuna Son Haji tadi ya. Karena tidak didahului amil ya. Dan dia di depan, maka otomatis dia rofa. Begitu ya. Kurang lebih sama ya. Nah, Iya, kurang lebih. jayid. Oke. Ahsan. Barakallahu fikum. Berikutnya yang belum berkomentar lagi. Akhuna Harkan. Gimana menurut antum? Sama Sama dengan siapa ini? sama yang dengan sebelumnya dengan pendapat sebelumnya itu sebagai Rofa Yaitu Rofa rofa ya. Oke, kolam karena alasannya ya dengan domah juga, karena kolamu juga berarti. ya ada Mm-mm. kolamu juga Oke, karena dia alasannya? tidak ada karena tidak ada amil sebelumnya dia di Oh, awal sama kalimat. ya. Mm-mm. Mm, Dia di awal tidak didahului amil begitu. Maka otomatis dia Rofa rofa, domah. ya Doma Oke. Mm-mm. Ada lagi? udah saat itu aja. Taib. Ini Baik. tadi sebetulnya Akhuna Ramadan belum memberikan fatwa ya. Tadi cuman pertanyaan aja sebetulnya. Kalau misalkan antum harus memberikan fatwa di sini, Akhuna Ramadan, gimana fatwa antum untuk kolamu di sini? Ya, selama tidak ada amil ya dia rofa. Rofa gitu, domah ya. Ya, Mm-mm. rofa Oke. domas.
Mm-mm. Lagi dia juga mufrad juga kan? Iya, betul. Iya. Walaupun mudhof itu netral gitu. Yang jadi masalah di situ kan tadi ya. Ya, ya, betul, betul, betul. Mm-mm. Bagaimana mungkin netral dan kemudian dia rofa, rancunya di situ mungkin ya. Iya, ya, betul. Oke, nah. Tapi mungkin yang Anda tahu kayaknya yang netral itu ya hukum asalnya mungkin rofa. Wah, ini fatwa dalam fatwa ini. Kalau bahasanya nurun ala nur. Taib. Oke, kita tahan dulu. Coba kita ke yang belum berfatwa lagi. Siapa? Akhuna Ghazwa. Nah, Ustaz. Ya, gimana Eh, menurut antum? Karena sama kayak yang lain, Ustaz. Woi, sama lagi. Wah, nggak asik lah. Ya, Gimana? ya, Samanya ya, gimana? cocoknya yang kayak tadi, Ustaz. Tidak Tetap akan kolamu gitu. nah, tetap kolamu karena tidak Alasannya? didahului dengan awamil jawazim atau nawasib seperti itu. Berarti tetap rofa domah gitu, kolamu. Ah, Oke. Nah, ada lagi? sudah cukup. Cukup. Jayid. Ahsan. Baik. Kita ke yang belum lagi. Akhuna Adi. Ana mutabi' Kaif? sama Ustaz. Sama? Yaitu? Iya, sama dengan teman-teman yang lain. Mm-mm. Jadi ya kolamu ya itu bentuknya rofa di awal kata. Berarti sama dengan yang lain ya, rofa domah gitu. Sama. Nggih, Memang leres. paling berat itu kalau ada seseorang yang ingin memberikan fatwa yang menyalahi jumhur ulama itu paling berat itu. Tapi ini nggak salah kok, Ustaz. Loh, ini dia terlepas dari salah dan benar ya. Kalau kita pernah mengikuti Jadi karena Bahsul Masail itu, nanti kalau jumhur atau mayoritas ulama A, kemudian ada yang memberikan pandangan atau pendapat atau fatwa B, itu berat banget rasanya. Nah, terlepas dari salah benar ya, itu pembahasan lain sebetulnya. Nah, jadi hampir sepakat dalam, ada yang belum ya? Masih ya? Akhuna Sya'ban. Tadi soalnya bertanya antum. Ya, kayaknya pertanyaan itu menjadi fatwa saya, Ustaz. Ya itu apa berarti fatwanya? Ya, dia jadi mubtada begitu ya. Ya, tapi ini Mubtada. ya maksudnya makanya tadi saya ingin memastikan gitu. Jadi apakah Hmm, mungkin mubtada itu di apa namanya? Dibangun dari mudhof ilaih begitu kan. Apakah dia memang hmm, harus itu saja satu kata gitu. Belum Oke. bisa mengikuti yang lain. Kemarin udah kita jelasin sebenarnya ya, Ya mubtada sih memang itu. itu Ustaz. Hanya melihat kondisi kolamul ustadi itu jadi ada timbul pertanyaan itu begitu. Mm-mm. Itu aja sih Oke, sebenarnya. oke. Taib. Nah, kita perhatikan di sini. Memang kalau kita membaca benar sekali apa yang antum baca tadi semuanya qalamu al-ustadi jadidun. Oke, masalahnya adalah di kolam di sini. Kalau kita perhatikan yang menjadi pembuka dalam sebuah kalimat atau susunan atau jumlah ini adalah sebuah isim yang nakiroh. Dan kemudian yang jatuh setelah nakiroh itu adalah isim ma'rifat. Ma'rifat. Maka otomatis kita menggunakan rumus yang keberapa? Kedua. Rumus Yang kedua. kedua. Oke, bagus sekali. Yaitu nama nakiroh ma'rifat. Taib. Berarti apabila kita ingin aplikasikan rumus yang kedua, maka kolamu di sini adalah apa berarti? Mudhof. Mudhof. Naam. Kemudian al-ustad di sini adalah Mudhof ilaih. mudhof Mudhofun ilaih. ilaih. Ahsan, bagus sekali. Yang paling mudah adalah ketika kita membaca mudhof ilaih. Mudhof ilaih apa i'rabnya? Jar,
Tanda Pasti jarnya jar. dengan apa? Kasroh. Kasroh. Kalau isi Kenapa dia mufrad, kasroh? Karena jenisnya isim mufrad. Kita kembali ke mudhof sekarang. Kita kenal tadi, mudhof itu apa i'rabnya? Mudhof itu Yang kita jelaskan tadi ya. Nah, netral. Mudhof itu i'rabnya adalah netral. Netral itu artinya dia menyediakan posisi saja, dan kemudian posisi itu ia akan berikan kepada siapapun yang ingin menempatinya. Nah, identifikasi antum sudah sangat bagus. Tinggal menyesuaikan dan menyempurnakan saja. Antum semuanya tadi bersepakat, para ulama yang ada di intermediate ini bersepakat bahwa kolam di sini itu dia di awal dan dia tidak didahului oleh amil lafzi apapun. Nah, kalau ada isim di awal tidak didahului oleh amil lafzi apapun, maka pasti dia rofa. Rofanya dengan dhammah, bagus sekali. Tapi sampai di situ masih ada pertanyaan. Setiap rofa itu membutuhkan alasan serta kedudukan. Tidak bisa main kita rofa di awal, itu betul. Tapi pasti membutuhkan kedudukan. Nah, yang di awal dan kemudian rofa dan dhammah itu adalah posisinya siapa? Mudhof. Rofa di awal posisinya siapa? udah ada. Mubtada. Ahsan. Pertanyaan. Nah, ini mubtada atau mudhof? Ini mudhof. Ini mudhaf. Nah, pertanyaannya di situ. Maka bagaimana kita memberikan solusi bagi umat yang bertanya-tanya? Bagaimana kita akan memberikan fatwa? Gimana kira-kira jawabannya? Halo? Halo. Kok langsung hening gitu loh? Aku takut. Pertanyaannya tidak dipahami kayaknya sih. Oh, pertanyaannya, Enggak paham. pertanyaannya apa Nggak jawabannya tahu. yang belum difahami? Ya, tentu sebelum jawaban pertanyaannya dulu. Oh, pertanyaannya juga nggak difahami gitu. Pernyataannya Ustadz tadi yang bikin saya bingung. Yang di mananya? Jadi ada kalimat antum tadi antara mudhof dengan mubtada. Itu tadi yang bikin Bagus. bingung. Jadi terus mikirnya Aksen. kok ngono, kok gitu. Apa bisa disimpulkan Ya, kalau silakan. mudhof yang di awal, kalau apa itu, ya mudhof yang Silakan. di awal kalimat itu kedudukannya sama dengan mubtada, apa begitu? Coba diulangi, Afwan. Ya. Suara antum agak kurang Ya. keras sedikit. Apa bisa disimpulkan kalau mudhof yang berada di awal kalimat itu i'rabnya sama dengan mubtada, apa begitu? Enggak. Walaupun gampangannya begitu ya, cuman kita harus punya landasan yang kuat dulu untuk berfatwa seperti itu gitu loh. Itu gampangannya seperti itu, praktis. Itu kalau misalkan makanan itu makanan instan ya, yang kita nggak pengen ngolah sulit-sulit, langsung pengen langsung kenyang dan sekali lahap gitu. Antum bisa bayangkan ya bagaimana para ulama dan fuqaha kita itu betul-betul mereka mengeluarkan seluruh usaha mereka dalam memberikan pengertian dan hidayah kepada umat sepanjang zaman ya. Kadang kita mengkaji ilmu satu kata saja kita membutuhkan fokus dan usaha ya, apalagi mereka yang terhormat dan mulia ya. Nah, kita perhatikan di sini pilihannya adalah dua. Mubtada atau Mudhof. mudhof. Antum ingat tadi ketika kita sebutkan, sebetulnya mudhof itu hanya cuman bantuan di awal saja. Kalau kita sudah langsung praktek membaca dalam semua literasi dan susunan bahasa Arab di kitab manapun, baik dalam Al-Quran atau kitab kuning, kitab merah, kitab hijau, atau ada susunan atau kalimat bahasa Arab dimanapun, kita tidak akan pernah menemukan sesuatu yang namanya mudhof.
Nggak ada. Dia cuman pembantu kita di awal saja. Sering analogikan semacam ini. Biasanya kalau anak kecil ingin belajar naik sepeda, sepeda itu rodanya berapa? 4, 4. 2, 2. Dua, Belum intinya kan belajar 4 sepeda yang ini. kita gunakan. Nah, tapi kalau anak kecil ingin menggunakan sepeda, belajar di awal, masih belum bisa, mereka menggunakan yang roda berapa? 4. 4. Kenapa? Masih belum bisa memahami dan menjalankan yang 2 roda. Butuh bantuan, dibantu dengan roda tambahan. Nanti kalau sudah agak mahir, dicopot 1 biasanya kan ya? Dicopot 1. Nah, nanti kalau sudah lebih mahir lagi, sudah langsung 2. Begitu juga muthof. Dia bantuan kita di awal untuk mengidentifikasi bahwa yang jatuh setelah mudhof ini adalah mudhof ilaih. Tapi dalam prakteknya kita nggak perlu 2 roda tambahan itu lagi. Kita nggak perlu mudhof lagi. Langsung kita tentukan posisi yang paling tepat itu siapa dan bagaimana. Kita masuk dalam kasuistik kita qalamu. Qalamu di sini kita perhatikan dia di awal dan kemudian tidak didahului oleh amil apapun. Pertanyaannya, dia ma'rifat atau nakiroh? Nakiroh. Ma'rifat atau nakiroh? Kolamunnya Nakiroh. cek. Cek, oke. Nakiroh sih. Nakiroh Itu alasannya. nakirah. Tidak ada Ya, alif tidak lam. diawali dari alif lam. Perhatikan, ketika kita sampai kepada beberapa jenis isim ma'rifat, isim ma'rifat terakhir jenisnya apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih, ahsan. Ketika kolamu di sini diproses idhofa, yang jatuh setelahnya adalah isim ma'rifat, maka dia naik dari nakiroh kedudukannya menjadi Marifat. ma'rifat. Nah, kalau sudah ma'rifat bisa nggak jadi mubtada? Bisa. Harus dan wajib Wajib. untuk menjadi mubtada, sehingga kolamu di sini i'rabnya adalah apa? Mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi Ummat. ad-dhammah. Pertanyaan, mudhofnya mana? Mudhofnya cuman teori. Kalau sudah praktek tidak ada lagi dan tidak membutuhkan lagi yang namanya Mudhof. mudhof. Itulah yang kita maksud dengan netralitas dalam i'rab sebuah mudhof. Jangan kita pernah berkhayal kita menemukan satu sosok gaib yang namanya mudhof dalam semua literasi bahasa Arab yang ada. Dia cuman ada di teori untuk membantu kita di awal untuk mengidentifikasi bahwa yang jatuh setelahnya itu adalah sebuah mudhaf ilaih, tapi tidak pernah ada kedudukan atau posisi atau pangkat atau i'rab yang namanya mudhaf. Kita buktikan dalam contoh yang pertama, qalamu di sini adalah tidak ada hubungannya dengan mudhaf, melainkan mubtada marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu isim mufrad. Nah, kenapa kita bahas mudhaf tadi? Untuk membantu kita di awal saja pada teorinya untuk mengidentifikasi bahwa kalau ada nakiroh di awal setelahnya ma'rifat, maka setelahnya itu adalah mudhaf ilaih dibaca jar. Nah, kalau kita sudah selesai di proses itu, kita tinggalkan yang namanya mudhaf. Sebagaimana seorang anak kecil yang ingin belajar bersepeda belum bisa, di awal saja dia butuh roda tambahan. Kalau sudah mahir, dia malu untuk pakai roda tambahan. Begitu juga mudhaf. Kalau sudah langsung praktek dan bisa dan paham, ya kita buang yang namanya mudhaf. Nah, Berarti Syekh, ya, berarti silakan. tapi boleh juga kan kita Kalau masih belum paham, anak ulangi dengan bahasa Arab. ada. Tapi boleh juga kan kita sebutkan fahuwa mudhof gitu ya si kolamun. Itu biar ahsan. Itu biasanya untuk bantuan saja ya.
Tapi dalam i'rab, dalam praktek, dalam membaca tidak ada. Jangan sampai antum i'rab itu mudhof ya. Seperti kita yang sudah dewasa, tapi kita menggunakan sepeda yang roda 4 atau roda 3 ya. Nah, Ya, agar nanti kan ketika nyebutin al-ustadznya itu, Ustaz, apa? al-ustadznya itu, Mm-mm, al-ustadzi tadi, mm-mm. ya yang di ini dengan apa jadi mudhof ilaih. Jadi Iya, artinya untuk identifikasi awal kan. ya, betul. Mm-mm. Nah, artinya nanti ketika meng-i'rab itu kita misalnya pas qalamun fahuwa mudhof al-ustadi mudhofun ilaih kan Iya, gitu. betul. Betul. Artinya Ahsan. boleh juga boleh atau wajib kita sebutkan fahuwa mudhof itu. Boleh lah, nggak wajib. Malah kadang jadi rancu kan. Nanti ketika disebutkan biasanya apa? Terbukti dari tadi kita kan bingung. Ini mudhof atau mubtada? Mubtada atau mudhof? Karena seringnya kita mendengar wahwa mudhof. Mudhof, Iya betul. kan? Nah, itulah inti permasalahannya di situ. Paham maksudnya ya? Baik. Coba nggak disebutin, selesai. Kita sudah bisa mengidentifikasi dari awal bahwa dia mubtada, mudhof. Nggak ada hubungannya dengan mudhof gitu. Nah, masalahnya begini, Syekh. Mm-mm. Ketika penyebutan al-ustadi itu dia jadi apa tuh? Jadi mudhof ilaih. Nah, kalau mudhof Itu ilaih sebagai harus i'rab. ada mudhof gitu. Nah, artinya si qalamun itu seakan-akan kalau menurut saya sih seakan-akan dia wajib disebutkan fahuwa mudhof. Kenapa? Nah, itu yang bikin rancu, ya kan? Karena nanti dia harus mubtada kan. Iya. Nah, kalau makanya kita sebut di awal dia netral saja. Netral tuh menyediakan tempat. Siapa yang mau menikmati ini silahkan, ini jadi miliknya. Siapa cepat, dia dapat. Selesai. Mungkin maksudnya Ustaz. Maksudnya Sya'ban tadi itu kalau itu disebut mudhof ilaih kan mesti harus ada mudhofnya. Itu maksudnya mungkin di situ. Ya nggak Lah masalah ya. kalau Masalah bukan dilarang, lah, bukan haram ya. Dan memang lah, standarnya seperti itu sih. Kalau kita bicara standar seperti itu, Bang. Terus Mubtada'un apa Ustaz marfu'un misal? wa alamatu raf'ihi ad-dhamma li'annahu isim mufrad wa huwa mudhof. mudhaf. Kalau ini Ustaz apa Ustaz? Ya, silahkan. Kan Akhuna tadi Ramadan gini. ya. Ya, nah Ustaz. Mm-mm. Qalamul ustadi. Itu kan Bagus. mudhafun ilaih ya. Mm-mm. Wa huwa Mm-mm. mubtada. Kan dia jadi mubtada kan? Yang Langsung jadi mana ma'rifat kan? mubtada'nya? Enggak, qalamul ustadi ini qalamul kan jadi ustazi. mubtada. Nggak boleh. Mubtada itu nggak boleh berjumlah satu. Udah kita sampaikan kan kemarin. Oh, tapi kan Ustaz gini, Bukannya kan syarat mubtada itu kan harus ma'rifat kan? Ahsan. Nah sekarang ketika kolam ini kan nakiro bergabung dengan ma'rifat itu jadi ma'rifat tuh. Bagus. Naik kedudukannya menjadi Nah, naik ma'rifat. kedudukannya jadi ma'rifat. Nah, Mm-mm. ketika naik kedudukan jadi ma'rifat, apakah kita boleh mengatakan bahwasanya qalamul Qalamul ustadi ustazi adalah mudhafun mubtada. ilaih wa huwa mubtadaun. Mubtada. Nah, itu yang saya pikirkan Ustaz. Boleh Tidak nggak gitu? boleh. Mubtada itu harus Oh. satu kata. terus jadi dun kan jadi khobar, Cet. Ahsan, bagus sekali. Jadi don jadi Iya. Khabar. khobar. Jadi khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya mudhofun ilaih. Ustaz. Tuh, astagfirullahaladzim. Nggak boleh lah khobarnya. Khobarnya mubtada dong. Khobarnya mudhof ilaih. Khobarnya nggak boleh, Ustaz, mubtada. gitu ya? Khobarnya Butuh mubtada. khobar kan mubtada. Nah, sekarang mubtadanya berarti, yang Ustaz, mana Ustaz? Mubtadanya itu kan- qalamu. Jadi gini, kita kasih tanda ya. Qalamu di sini sebentar. Qalamu di sini mubtada. Oke. Al-ustad di sini mudhaf ilaih. Ya. Dan kemudian jadi di sini adalah Khabar. khabar. Khabarnya siapa? Mubtada. Khabarnya mubtada. Qalamun. Oh, berarti kita nggak boleh ya mengatakan bahwasanya qalamul ustad meskipun itu jadi ma'rifat atau Ma'rifat. jadi ma'rifat kan? Itu nggak bisa kita katakan sebagai mubtada, Ustaz. Loh, qalamunya wajib mubtada lah. Maksudnya yang tidak boleh itu yang mana? Ustaz, berarti nggak boleh kayak gini. Ini anak belum pantau gini, Ustaz. Ya, sebentar. Kan Akhuna Ramadan dulu. qalamul ustadi itu kan mudah-mudah penilai ya kan? Bagus, bagus. Kemudian dia naik tuh
pangkatnya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. Loh, ya kok kan? mati? Iya, Mati, suara antum terputus tadi. halo. Ya, Ya, silahkan. ya, ya, Ada Ustaz? terputus. Nah, qalamul ustad itu kita udah sepakat itafaqna bahwasanya itu eh, mubtada mudaf dan mudafun ilaih. Mm-mm, 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 Nah, mm-mm, sekarang dia bisa naik jabatan karena dia mm-mm. jadi marifat gitu kan? Kan jadi marifat nih. Bagus, heeh. Ah, Makanya dia jadi mubtada kan? makanya dia jadi mubtada kan begitu. Jahit. Mm-mm. Nah, apakah mungkin nggak ketika i'rab gini? Qalamul ustadi, dia mudafun ilaih, kemudian dia sebagai mubtada kan begitu? Yang mubtada kolamu saja, ustadznya nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Nggak Tapi kan boleh. pada dasarnya Satu kalau paket. misalkan ini tidak bisa dikatakan mubtada, tapi kan dia jadi marifat jadi mubtada itu karena jadi marifat kan? Kalau kolam aja nakiroh dia. Gimana? Sekarang kan begini, kita mengatakan kolamul ustad itu, kenapa Mm-mm, dikatakan mubtada? Karena dia mm-mm. sudah jadi marifat kan begitu? Oh, gitu maksudnya. Ingat ya, Ah, pembahasan ini semua tadi namanya kan idhofah. Sedangkan idhofah itu bukan i'rab, tidak punya i'rab. Makanya kita sebutkan tadi apa? Netral. ah, Jadi susunan idhofah, susunan qalamul ustad itu tadi tidak ada hubungannya dengan i'rab. iya, 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 iya. Jadi dia hubungannya masih dengan makrifat sama nakiroh saja. Tidak sampai ke kasus dia bisa di i'rab. Nah, yang bisa di i'rab adalah posisi mubtada yang kolamu ini saja. Dan itu sudah kita sampaikan kemarin, mubtada itu tidak seperti khobar. Khobar bisa mufrad, bisa lebih dari Nah, satu kata. Tetapi kalau Ustaz, mubtada, ini anak yang jadi bingung tuh gini, Ustaz. mm-mm. Kan tadi apa nih sekali lagi Ustaz Afwan ya. Naam, labas. Kan kolamul ustadi Memang itu harus kan melewati kebingungan demi kebingungan untuk sampai iya, keyakinan ya. kolamul ustadi itu kan itu jadi marifat ya kan? Ya. Naam, naam. Ya. Mm-mm, mm-mm. Ah, berarti kalau jadi marifat maka dia Harus sebagai mubtada. mubtada, ya kan? Oke, naam. Mm-mm. Nah, yang ana nggak paham, kenapa nggak boleh mengatakan kolamul ustadi ini sebagai mubtada? Kata antum, ya Oke. mubtada tetap Mm-mm, kolam kan begitu. mm-mm. Nah, sedangkan kalau misalkan kita mengatakan kolam sebagai mubtada, ya kan dia nakiro. Dia kan bisa jadi mubtada itu karena ada asatid itu, ada ustad itu. Ah, Oke, gimana tuh, Ustaz? naam, bagus. Yang Ah, itu perlu antum maksudnya. perhatikan, seperti ini. Setiap satu kata itu supaya bisa kita baca dengan valid, baik dan benar, harus punya i'rabnya satu persatu. Ah, Jadi itu ya, dulu pegangan yang harus kita pegang ya. Nah, kalau nanti misalkan kita jadikan nih, oke, seperti yang antum inginkan ya, kita jadikan kolamul ustadi ini mubtada. Itu kan yang antum inginkan ya. Satu paket nih maksudnya kolam dan ustad jadi mubtada. iya, Ya, iya. itu ya. Oke. Nah, Ah, antum ditanya sekarang, mubtada itu kan rofa. Oke. betul. Mana tanda rofanya? Nah, maksudnya itu, Ustaz. Ya Kalau nggak ini bisa lah, dikatakan makanya mubtada, tidak bisa kan. Kalau antum betul. misalkan ditanya Ah, tanda itu rofanya itu mana? itu maksud anak. Kalau misalkan kolamul bisa dikatakan kolamul ustadi ini adalah mubtada, nah Ya, maksud ini pertanyaannya gimana irobnya gitu. lah Kan nggak bisa. Lah, nah, karena itu maksud anak semacam itu. itu, Itu, kenapa? itu maksud anak Zat. Maksudnya kalau misalkan tadi dikatakan ini sebagai mubtada, ya kan? Satu Kan paket ini mubtada ya, kan harus rofa kan? harus rofa. Mana rofanya? Nah, itu yang anak bingung. Maksudnya tadi itu kalau Ya nggak misalkan ini bisa, mubtada, makanya nggak usah ditanyain. Berarti tidak akan pernah bisa gitu. ah, Ngapain ditanyain lagi? berarti nanti irabnya udah gitu aja ya. Komal kolamul ustadi mubtada, jadi dunu khabar udah gitu aja cukup ya. Kolamu yang mubtada ya. Kolamu Oh, yang jadi ke kolamnya mubtada. Nah, ini anak yang bingung. Lah dia kan jadi mubtada itu
Karena marifat dengan asad kok jadi kembali ke kolam padahal kolam ini nakiroh gitu. Gitu Ustaz yang pahami. Ya, jadi seakan-akan saya tambahan sedikit, Mm-mm. seakan-akan si mubtada itu bisa makrifat, bisa nakiroh kalau begitu mah begitu. Memang Nah itu seperti itu maksudnya. nanti pada beberapa rumus berikutnya nanti seperti itu. Oh, jadi Oke. si mubtada juga boleh nakiroh, Ustaz. Ahsan. Nah, Betul. Oh iya. Kalau ya. kalau mubtada boleh nakiroh, selesai urusan kita sebenarnya, Ustaz. Oh Udah gitu selesai. maksudnya. Iya, iya, karena tadi yang mempersoalkan itu kolamunya itu. Oh, Betul, ini betul. memang berarti antum sukanya yang langsung tahap-tahap Oh iya. lanjutan mungkin Enggak, ya. karena kemarin kan kita tahu bahwa Itu mubtada dalam bentuk sederhananya kan, ya, bentuk Ustaz. simpelnya. Ya Ustaz, Afan insya Allah Ana jadi Honda 80 aja nggak jadi Yamaha Ustaz. Apa? Kenapa? Nggak dengar? Honda. Ana jadi Honda 70 aja nggak jadi Yamaha. Terlalu terdepan. Hanya Ustaz, kami ada yang belum Nah, paham. oke, silakan. Ini siapa ini? Pengertian Sonaji Ustaz, Ya, silakan. pengertian mubtada itu apakah setara dengan subjek dalam bahasa Indonesia Ustaz? Atau kalau beda apanya bedanya? Naam, bisa subjek. Oh, Nah, subjek yang siap dipredikasi. Makanya predikasi itu adalah khobarnya ya. terima kasih, terima kasih. Nah, Subjek bukannya fa'il ya? apa? Subjek bukannya fa'il. Bisa fa'il, bisa mubtada ya. Tinggal nanti Hmm. urutannya aja yang kita perhatikan. Dua-duanya sama. Saat izin bertanya, Ya, silakan. Tafadholi. apa kalau bentuk kayak gini yang kolamul ustadi ini kan kolamunnya dia jadi makrifat kan, yang harusnya Bagus. Mm-mm. dia nakiroh. Mm-mm. Apa ini bisa disebut sama kayak mubtada muakhir Ustaz? Ini yang kemudian anti di sini menyempurnakan akhuna Ramadan tadi. Itu nanti ketika salah satu tempat di mana mubtada itu bisa nakiroh adalah ketika dia ditakhir. Mubtada itu kan harus dalam syarat simpelnya, syarat sederhananya, bentuk defaultnya dia harus di awal dan ma'rifat. Tapi kadang semua itu nanti bisa berubah dalam tahap-tahap tertentu yang belum kita bahas. Masalahnya, kadang kita kurang sabar. Jadi yang kita belum selesai, antum sudah tanyanya, Masya Allah gitu. Nah, itu boleh ya. Nanti ketika mubtada itu diakhirkan salah satunya. Dia bisa bahkan semua kesyaratnya ditinggalkan ya. Harusnya ma'rifat, dia bisa nakiro. Harusnya di awal, dia bisa di akhir. Tapi kita tidak akan pernah paham itu kecuali dasar-dasar dan rumus-rumus awal ini kita pegangi dan pahami dulu. Itu maksud Ana ya. Jadi kita jaga susunan-susunan ini dalam rumus-rumus ini supaya kita punya pegangan yang kokoh dan kuat ketika nanti kita menghadapi dan menganalisa dan mengolah yang kompleks nanti kalimatnya. Gitu. Insya Allah bisa difahami ya. Akhuna Ramadan ya. Aim tuh Ustaz. Nah, Jahit. Karena kita fungsinya nanti bertingkat ya, berlevel-level. Nanti kita sudah level ini, berikutnya nanti kita bangun lagi di atas pondasi yang sudah kuat gitu. Sudah kuat, nanti kita naik ke lantai 3. Nanti lebih besar lagi bebannya. Sudah, nanti kita levelnya naik lantai ke-4. Harus kuat lagi begitu. Karena kan memang bahasa Arab itu dengan segala kaidah dan cabang disiplin ilmu yang ada di dalamnya, kadang-kadang dihabiskan bertahun-tahun loh oleh para santri itu. Ya kan, nggak ada nyantri cuman sebulan, 2 bulan, nggak ada. Nyantri itu bertahun-tahun, minim 5, 6, 7 tahun ya. Tapi kan kita ingin meringkas semua itu dan kemudian kita sajikan dan ingin kita pahami secara instan dalam kurun waktu beberapa minggu saja. Itu sebetulnya berat. Dan makanya kita berikan rumusan-rumusan dan formulasi-formulasi singkat, cepat yang mungkin bisa betul-betul langsung memberikan efek instan begitu. Makanya kita harus step by step lah. Insya Allah bisa difahami ya. Insyaallah, insyaallah. Wal waktu dhayyik. Nah, atau mungkin harus penjelasannya pakai bahasa Arab supaya bisa difahami nih.
Tidak. Nah, kalau ada pertanyaan, maka disimpan dulu. Insya Allah bisa antum sampaikan nanti di pertemuan yang akan datang. Insya Allah di minggu depan ya. Di hari Jumat, di waktu yang sama. Insya Allah. Syukran lakum. Akhirul kalam syukran lakum. Tahiyati lakum. Wa natamanna lakum husnal istifadah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, ahlan bikum. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum.